Yang terhormat, Bapak Dr. Arman Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT. Nah, sebelum ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juwita Anggraini dengan NIM 2024464050025. Langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada beberapa macam teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, langsung saja yang pertama itu ada teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini dikemukakan oleh B.F. Skinner, yaitu teori belajar disimpulkan dari perilaku. Teori ini masih diterapkan sampai saat ini, dan perilaku ini disebut dengan conditional learning. Prinsip-prinsip dari teori behaviorisme yaitu yang pertama ada perilaku itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, diamati melalui bertambahnya pengetahuan, dan setelah belajar akan mengetahui sesuatu, perubahan perilaku, dan bertambahnya pengetahuan, perubahan sikap, dan terjadinya stimulus dan respons. Stimulus ini yaitu rangsangan atau guru yang memberikan pesan dalam bentuk dan membentuk respon. Nah, respon itu sebagai jawaban atau aksi. Nah, pendukung yang berpusat itu pendekatan yang berpusat pada guru, yaitu disebut behaviorisme. Nah, perubahan itu harus disimpan supaya bisa bertahan lama agar tidak mudah hilang dengan melakukan penguatan seperti memberikan tugas, memberikan latihan soal, dan lain-lain. Karena kalau stimulusnya lemah, respon pun ikut lemah. Begitu pun dengan sebaliknya. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Atkinson dan Shiffrin yang mengatakan bahwa belajar itu ialah menyandingkan, yaitu bisa disebut dengan encoding dan decoding. Guru ini sebagai menginterpretasikan materi kepada siswa dalam bentuk video, gambar, dan lain-lain. Dan siswa menerjemahkan gambar tersebut atau video tersebut, materi tersebut, dan masuk ke memori mereka melalui decoding dan langsung tersimpan. Belajar itu adalah menyanding informasi berupa pengetahuan, dan belajar itu tergantung guru mengencoding dan siswanya menangkap pesan itu melalui decoding. Proses belajar itu harus menarik. Nah, yang ketiga ada teori perilaku kognitif yang dikemukakan oleh Robert Gagné yang mengatakan bahwa pembelajaran itu dapat menyediakan kondisi instruksional yang optimal dan juga jenis keterampilan, misalnya konsep, aturan, pemecahan masalah ini memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Pembelajaran juga menyangkut 9 peristiwa, yaitu yang diajarkan melalui pendekatan hierarki keterampilan yang menyajikan keterampilan sederhana dan membangun keterampilan yang kompleks. Prinsip dari teori perilaku kognitif ini yaitu pembelajaran dibentuk melalui kejadian instruksional sesuai dengan pembelajarannya. Belajar itu proses yang membangun, peserta didik harus memiliki keterampilan prasyarat untuk setiap keterampilan barunya. Selanjutnya yaitu ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis yang dikemukakan oleh Jenny dan Bridge yang mengatakan bahwa belajar itu didorong menggunakan sistem pembelajaran yang berdasarkan pengelolaan informasi, teori-teori behavioral kognitif. Nah, teori ini, sistem pembelajaran dirancang menyatakan tujuan dan sasaran, yaitu melakukan analisis tugas untuk mengatur urutan pembelajaran, pencocokan nilai, maupun instruksi untuk tujuan, membuat bahan, serta pengujian lapangan melalui revisi dan bahan. Nah, ada prinsipnya yaitu pembelajaran paling efisien didukung oleh pembelajaran atau pengajaran yang dirancang dengan baik, yaitu sistem pembelajaran yang lengkap membuat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, implikasinya yaitu pembelajaran ini harus terstruktur dan berurutan supaya siswa terus dipantau saat mereka maju melalui sistem instruksional. Implikasinya pada penggunaan ICT yaitu aplikasi komputer dapat memberikan urutan informasi, latihan, penilaian, serta memberikan informasi yang cepat, akurat tentang kemajuan setiap siswanya. Nah, ada implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT, yaitu untuk memilih strategi berdasarkan teori belajar objektivisme ini ketika yang pertama keterampilan atau konten dipelajari dengan jelas, konkret, tidak ambigu, serta respon perilaku tersebut dapat mengindikasikan pembelajaran. Yang kedua ada, siswa ini membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan prasyarat. Terakhir yaitu, siswa ini perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Ada teori aktivisme
sosial yang dikemukakan oleh John Dewey, yang berarti yaitu belajar melalui pengalaman sosial. Jadi belajar ini dengan cara mengamati, belajar di dunia nyata maupun belajar melalui interaksi sosial atau memulai pengalaman langsung. Dan teori ini perlu adanya model, yaitu modelnya itu guru. Ada teori kognitif sosial, yang dimana kognitif sosial ini dikemukakan oleh Albert Bandura, yang artinya belajar terjadi karena interaksi sosial, mengamati orang lain, contohnya role playing, menggunakan contoh model role playing, yaitu interaksi sosial antara guru dengan siswanya, di mana seseorang ini akan mencontohkan dari orang yang bisa melakukan sesuatu sebagai model, dan media pembelajaran yang menyediakan suatu model yang menarik. Guru juga harus memilihkan model kepada siswanya, jadi siswa bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ada teori scaffolding, yaitu dikemukakan oleh Lev Vygotsky, yang artinya teori scaffolding ini yaitu teori alat bantu, yaitu melalui perkembangan siswa dipengaruhi oleh lingkungan dan mempengaruhi perkembangan siswanya. Jadi belajar itu dibentuk melalui lingkungan, dan anak-anak itu tidak bisa memahami sendiri, jadi harus meminta bantuan oleh orang dewasa. Nah, scaffolding ini bisa bukan hanya melalui bentuk lingkungan atau perkembangan siswanya. Scaffolding juga ini bisa melalui media video maupun aplikasi-aplikasi seperti yang bisa munculkan video. Ada teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yang mengatakan bahwa belajar ini adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Anak ini melalui perkembangan kognitif melalui sensori motorik, praoperasional, konkret, dan operasi formal dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika mereka menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, maka mereka mengalami ketidakseimbangan. Jadi, mereka merespon dengan menyesuaikan diri dengan pandangan mereka atau mengubah pandangan mereka. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.